Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya dari semester 4 penyuluhan pertanian berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pemberdayaan kepada petani cabai khususnya di Desa Sumberrejo. Nah, di sini dilihat di fakta lapangan atau studi kasus yang telah kita lihat bahwa di lapangan petani cabai banyak mendapatkan sebuah masalah, yaitu banyaknya cabai-cabai mereka yang terkena virus atau penyakit. Maka dengan itu, saya akan menjelaskan yaitu tentang cara mengatasinya, yaitu dengan cara pembuatan pestisida nabati, di mana pestisida nabati ini diolah yaitu menggunakan bahan-bahan alami yang sering kita jumpai di lingkungan kita sendiri. Maka dari itu, pembuatan pestisida nabati itu sangat mudah bagi para petani. Nah, di sini bisa dilihat yaitu proses pembuatan pestisida nabati, yaitu adalah tersedia alat dan bahan. Alatnya di sini berupa sendok, cutter, jerigen 5 liter, blender, ember, dan bahannya sendiri yaitu 10 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 5 buah jeruk nipis, 10 lembar daun jeruk nipis, M4, dan air secukupnya. Nah, di sini mungkin untuk pembuatan bagi para petani itu sangat mudah. Kenapa? Karena bahannya itu mudah dijumpai di lingkungan kita. Jadi, untuk membuat pestisida nabati ini tidak terlalu sulit. Kemudian, apa sih manfaat dari pestisida nabati ini sendiri? Yang pertama itu bisa mengusir serangga, menghambat perkembangan telur, larva atau pupa hama. Nah, itu sangat penting bagi para petani cabai. Dan juga menghambat perkembangan patogen penyakit seperti serangan jamur yang mengakibatkan cabai menjadi membusuk dan jatuh. Kemudian apa sih itu pestisida nabati? Kenapa pestisida nabati itu sangat berguna bagi petani cabai? Karena pestisida nabati adalah suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari alam. Misalkan tumbuhan jenis pestisida ini mudah terurai di alam, sehingga tidak mencemar lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak. Nah, di sini jadi bahannya itu tidak berbahaya, tidak seperti bahan kimia lainnya, karena bahan-bahannya ini terbuat dari bahan alami, yaitu dari alam atau lingkungan sekitar kita. Misalkan tadi kayak jeruk, bawang putih, dan lain-lain. Kemudian dengan cara pembuatannya yaitu semua bahan tadi telah dicampurkan dan dimasukkan ke dalam blender. Kemudian dihancurkan dan dibuat ke dalam 5 liter air. Nah, kemudian itu didiamkan selama 8 hari atau 1 minggu. Kemudian diaplikasikan ke dalam air secukupnya. Nah, itu setelah jadi, maka bisa diaplikasikan ke tanaman cabai yang sudah ada buahnya atau bunganya. Kemudian bisa diaplikasikan secara merata setiap pagi dan sore. Jadi itu dapat menghambatkan sebuah penyakit jamur yang menempel pada cabai sehingga cabai mengalami busuk atau jatuh karena jamur tersebut. Maka dari itu sangat berguna bagi petani cabai. Dan mungkin buat teman-teman semua ini juga bisa berbagi ilmu, semoga bisa bermanfaat juga bagi teman-teman semua, dan bagi dosen-dosen juga. Kita sama-sama mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.